Ambisi Arsenal untuk terus menempel Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris kembali menemui hambatan. The Gunners harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Brentford di Stadion Emirates, Minggu 13 April dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuka jalan lebar bagi Liverpool untuk semakin dekat dengan gelar juara. Arsenal tampil dominan sejak awal laga, namun solidnya pertahanan Brentford membuat pasukan Mikel Arteta kesulitan mencetak gol di babak pertama. Skor kacamata pun bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Arsenal akhirnya memecah kebuntuan lewat gol Thomas Partey pada menit ke-61. Tembakan keras Partey dari luar kotak penalti sempat membentur bek lawan sebelum menggetarkan jala Brentford. Sayangnya, keunggulan itu tak bertahan lama. Brentford membalas lewat serangan balik cepat yang diakhiri dengan sepakan Yoane Wissa pada menit ke-74. Gol ini menjadi pukulan telak bagi Arsenal yang tengah berupaya menjaga asa juara. Hasil imbang ini membuat Arsenal hanya mampu mengoleksi 63 poin dari 32 pertandingan. Mereka kini tertinggal 10 poin dari Liverpool, yang bahkan belum memainkan laga pekan ke-32 melawan West Ham United. Andai Liverpool mampu mengalahkan West Ham malam nanti, selisih poin akan melebar menjadi 13 angka, dengan hanya 6 laga tersisa. Dalam situasi seperti itu, The Reds hanya butuh 2 kemenangan lagi untuk mengunci gelar Liga Inggris musim ini. Bahkan, jumlah poin yang dibutuhkan bisa saja berkurang jika Arsenal atau Manchester City kembali terpeleset. Musim ini sejatinya Arsenal digadang-gadang sebagai kandidat kuat juara. Konsistensi mereka di papan atas dalam 2 musim terakhir memperkuat optimisme fans The Gunners. Terlebih, Manchester City tampil kurang menggigit sejak pekan ke-10. Namun, yang mencuri perhatian justru Liverpool. Meski datang ke musim ini dengan keraguan pasca ditinggal Jurgen Klopp dan di bawah asuhan pelatih anyar Arne Slot, The Reds tampil luar biasa. Sejak pekan ke-6, Liverpool menguasai puncak klasemen dan belum tergeser hingga saat ini. Dengan performa konsisten dan mental juara yang terus terasa, Liverpool kini berada di ambang sejarah baru. Hasil imbang Arsenal kontra Brentford bisa jadi momen krusial yang mempercepat langkah The Reds menuju trofi Premier League. Trent Alexander-Arnold, sosok yang tumbuh besar bersama Liverpool dan menjadi simbol generasi emas The Reds, kini berada di persimpangan jalan yang menentukan warisannya. Di usia 26 tahun, bek kanan brilian ini dilaporkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan raksasa Spanyol, Real Madrid, yang berpotensi mengakhiri kisah panjangnya di Anfield pada akhir musim ini. Sejak debutnya 8,5 tahun lalu, Alexander-Arnold telah mencatatkan lebih dari 350 penampilan untuk Liverpool, membawa pulang berbagai trofi bergengsi dan mengukuhkan dirinya sebagai salah satu bek sayap paling kreatif di dunia. Musim ini, ia bahkan berpeluang menambah koleksi medali Liga Premiernya, seiring Liverpool yang kini unggul 11 poin di puncak klasemen. Namun, di tengah gemerlap potensi petualangan baru di Santiago Bernabeu, muncul peringatan tajam dari legenda sepak bola Skotlandia, Ali McCoist. Ia menyoroti bahwa kepindahan Alexander-Arnold ke Madrid bisa menjadi titik balik dalam bagaimana sang pemain akan dikenang di mata publik Anfield. Ketika saya memikirkan 2 nama paling legendaris di Liverpool, yang langsung muncul adalah Steven Gerrard dan Kenny Dalglish, ujar McCoist. Keduanya bukan hanya pemain hebat, tapi jiwa dari klub ini. Dalglish memang datang dari Celtic, tapi warisannya di Liverpool tak tergoyahkan. McCoist melanjutkan, jika Trent memutuskan pergi ke Madrid, bukan berarti ia langsung kehilangan statusnya sebagai legenda. Tapi, ia mungkin tidak akan pernah disandingkan sejajar dengan Gerrard atau Dalglish, 2 ikon yang memilih bertahan meski dalam badai. Komentar ini memunculkan perdebatan di kalangan fans, apakah loyalitas masih jadi tolok ukur utama dalam menentukan status legenda klub? Apakah seorang putra asli kota Liverpool, yang telah mempersembahkan trofi demi trofi, tak bisa dianggap legenda jika memilih petualangan baru di luar Inggris? Keputusan ada di tangan Alexander-Arnold, tetap menjadi jantung Anfield dan ukir namanya dalam sejarah, atau mengejar tantangan baru di ibu kota Spanyol, dengan risiko kehilangan tempat di altar legenda klub yang membesarkannya. Anfield kembali bersinar dengan kabar yang melegakan jutaan fans Liverpool di seluruh dunia. Mohamed Salah, ikon Mesir sekaligus mesin gol Reds, resmi memperpanjang masa baktinya bersama klub hingga 2 tahun ke depan. Kesepakatan ini tak hanya mengakhiri spekulasi panjang tentang masa depannya, tapi juga mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di Liga Primer Inggris. Dalam kontrak barunya, Salah menerima kenaikan gaji signifikan menjadi £400 per minggu,
angka yang menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi kedua di liga. Kini, ia berdiri sejajar dengan maestro Manchester City, Kevin De Bruyne, dan hanya berada di bawah Erling Haaland yang meraup 500 pound. 000 per minggu. Langkah ini menunjukkan betapa Liverpool sangat menghargai kontribusi luar biasa Salah. Pada usia 32 tahun, ia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Justru sebaliknya, musim ini ia tampil bak monster di lini depan. 27 gol dan 17 assist menjadi bukti nyata dominasinya. Ia memimpin daftar pencetak gol dengan selisih 6 gol dari pesaing terdekatnya, Erling Haaland. Bahkan dalam urusan assist, tak ada yang mampu menandingi, unggul 7 dari para pesaing seperti Bukayo Saka, Antonee Robinson, dan Mikkel Damsgaard. Di tengah panasnya perburuan gelar, Salah menjadi poros utama dalam ambisi Liverpool untuk merebut kembali mahkota Liga Inggris. Akhir pekan ini, mereka akan menjamu West Ham di Anfield, pertandingan yang bisa menjadi batu loncatan untuk mengukuhkan posisi di puncak klasemen. Dengan kontrak baru dan semangat yang tak pernah padam, Mohamed Salah bukan hanya memperpanjang masa tinggalnya di Liverpool, ia juga memperpanjang legenda yang sedang ia ukir. Anfield boleh jadi akan menyaksikan musim terbaik dari sang Raja Mesir. London, ada sesuatu yang simbolis ketika Virgil van Dijk akhirnya menghentikan langkahnya di lorong Craven Cottage, Minggu sore itu, dan berbicara kepada wartawan. Liverpool baru saja menelan kekalahan menyakitkan dari Fulham. Tim yang sempat digadang-gadang sebagai penantang quadruple ini mulai kehilangan pijakan di momen-momen krusial musim. Tapi dari semua tanda kekalahan yang terlihat, ekspresi Van Dijk justru menjadi refleksi paling jujur dari tim yang sedang bergulat dengan transisi dan tekanan. Saat pertanyaan tentang masa depannya kembali muncul, sebuah topik yang kini terasa seperti rutinitas usai laga, Kapten Liverpool itu menjawab singkat, namun cukup untuk membangkitkan harapan. Ada kemajuan, katanya. Sebelum menyusul dengan tawa kecil, kita lihat nanti. Ini diskusi internal. Ucapan itu, meski sederhana, ibarat setetes air di tengah kekeringan informasi. Di saat para pendukung Liverpool gelisah karena belum ada kabar apapun soal kontrak pemain-pemain kunci, Salah, Alexander-Arnold, dan tentu saja Van Dijk, kata kemajuan terasa seperti secercah cahaya di lorong yang gelap. Namun, narasi seputar Van Dijk ini tidak lagi sesederhana dulu. Dulu ia adalah simbol dominasi mutlak, bek yang bahkan membuat Haaland terlihat biasa saja. Sekarang, narasinya sedikit lebih kompleks. Ia adalah seorang jenderal veteran, masih sangat berpengaruh, namun mulai menunjukkan tanda-tanda manusiawi. Pada bulan Februari, ketika Liverpool membungkam Tottenham untuk memastikan tiket ke final Piala Liga, banyak yang mulai berani menyebut kata quadruple dengan nada optimis. Van Dijk tampil luar biasa. Jamie Carragher bahkan menyebutnya terlalu bagus untuk level ini, sementara Michael Dawson menggambarkannya sebagai sempurna dan santai, tapi sepak bola punya cara kejam dalam menghadirkan realita. Dalam sebulan terakhir, performa Van Dijk mulai mendapat sorotan kritis. Beto dari Everton dan Muniz dari Fulham berhasil memenangi duel-duel yang biasanya menjadi milik mutlak sang kapten. Bahkan, dalam dua leg melawan PSG di Liga Champions, Van Dijk terlihat kesulitan mengendalikan ancaman yang datang bertubi-tubi. Namun, penting untuk memahami konteks. Van Dijk bukan hanya berjuang melawan penyerang-penyerang lincah. Ia juga tengah bertarung dengan waktu. Di usia 33 tahun, ia adalah satu dari hanya 2 pemain outfield di Liga Primer yang telah memainkan setiap menit musim ini. Tubuh manusia punya batas. Tapi Van Dijk, sejauh ini, masih berlari bersama batas itu, dan seringkali mengalahkannya. Pelatih Arne Slot tahu betul siapa yang ia miliki di jantung pertahanan. Usai kekalahan dari Fulham, ia memberi pembelaan elegan kepada kaptennya, jika Anda main 50-60 laga dalam semusim, bahkan untuk Virgil, akan ada 1-2 momen di mana ia bisa lebih baik, kata Slot. Tapi saya masih melihat banyak hal luar biasa darinya. Saya tak khawatir. Slot tidak asal bicara. Data mendukungnya. Van Dijk adalah pemuncak statistik untuk intersepsi, umpan sukses, dan duel udara. Dalam sistem slot ball yang menekankan penguasaan bola dan distribusi dari belakang, Van Dijk bukan hanya penting, ia tak tergantikan. Satu hal yang sulit dipercaya, di tengah semua kontribusinya, Van Dijk belum mendapat kepastian masa depan. Ini bukan sekadar tentang loyalitas, tapi tentang logika.
Liverpool kekurangan stok bek tengah berkualitas. Konate rawan blunder, Gomez rentan cedera, dan Kwanzaa masih mentah. Dalam situasi seperti ini, memperpanjang kontrak Van Dijk seharusnya menjadi prioritas mutlak. Sebab, tak hanya sulit mencari pengganti yang sepadan, mungkin juga mustahil. Mungkin benar bahwa Van Dijk telah kehilangan aura tak terkalahkannya. Tapi mungkin juga itu adalah bagian dari evolusi seorang legenda. Dari pemain super, menjadi pemimpin yang manusiawi. Sebagian lawan mungkin mencium kelemahannya. Tapi bahkan dalam kondisi menurun, tak ada yang bisa menyaingi pengaruh Van Dijk di Liga Primer saat ini. Ia adalah jangkar, komandan, dan wajah dari pertahanan Liverpool. Dan jika FSG masih ragu untuk mengikatnya dengan kontrak baru, mereka hanya perlu melihat satu fakta sederhana. Tak ada satupun bek di Liga Primer yang lebih penting bagi timnya daripada Virgil van Dijk.